Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur 22 September 2022 dengan bacaan terambil dari Mazmur bab 91 ayat 1 sampai 6 dan 14 sampai dengan yang ke-16 dengan tema menantikan belas kasih Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dulu. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dan puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kami tidak berkekurangan apapun, serta Tuhan memberi kesehatan sampai hari ini. Terlebih pada malam ini, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi kami, supaya iman kami semakin berakar, semakin kuat hanya pada Tuhan saja. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan malam hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 6 dan ditambah 14 sampai dengan 16. Namun saya akan bacakan yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Yang begini firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, dari bacaan malam hari ini Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Saya akan ulang baca ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, direnungkan dan disimpan dalam hati dan dilakukan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ulang tahun merupakan hari yang istimewa bagi setiap orang. Sebelum ada media sosial, orang-orang dekat biasanya mengirim kartu ucapan selamat atau kado disertai dengan doa-doa dan harapan. Sekarang ucapan selamat dan doa dapat dikirim melalui media elektronik dengan sangat mudah dan tepat pada hari itu juga. Bahkan ada sebagian yang mengirim WA jam 00.00 supaya tidak didahului saudara yang lain atau mendapat nomor 1 walaupun membacanya pada pagi hari. Betapa senang hati kita mendapat perhatian dari orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa Tuhan juga memberi kado istimewa sebagai bentuk perhatiannya yang lebih dari keluarga dan saudara kita. Sebenarnya bukan hanya di hari ulang tahun, tetapi setiap saat Ia terus memperhatikan kita dimanapun kita berada. Dia mengenal pribadi kita secara detail, melebihi orang tua kita.
Ia juga mengetahui kelemahan-kelemahan kita, bahkan hal-hal yang kita sembunyikan dari orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam banyak hal Tuhan menjanjikan kepada orang yang melekat kepadanya. Yang pertama, Ia akan meluputkan dan melindungi kita dari orang yang bermaksud jahat pada kita. Yang kedua, bila kita berseru, Ia akan menjawab setiap permohonan kita, apalagi ketika kita berada dalam kesesakan. Ia akan melepaskan setiap persoalan yang menghimpit hidup kita. Yang ketiga, Ia juga berjanji memberikan panjang umur dan menambahkan berkat-berkat sehingga kita tidak berkekurangan. Yang keempat, lebih daripada itu semua, Ia memberikan keselamatan, yaitu hidup kekal sebagai jaminan yang pasti. Dapat kita baca di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada malam ini menantikan belas kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, menantikan belas kasih Tuhan sembari dengan melekat padanya. Bagaikan cabang yang selalu melekat pada pohonnya, akan mendapat asupan makanan yang cukup, tidak akan berkekurangan, bahkan dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Begitu pula hidup kita, bila selalu melekat pada Tuhan, akan mendapatkan perlindungan dari berbagai macam ancaman yang diarahkan kepada kita. Doa-doa kita selalu didengar saat kita menghadapi kesesakan dan pergumulan, dan akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Bila kita selalu melekat pada Tuhan, masa depan kita, hidup kita pasti terjamin. Bisa hidup yang selalu melekat, haruslah selalu kita usahakan. Tanpa ada usaha, tidak akan bisa kita temukan melalui Roh Kudus Tuhan, melalui doa-doa yang selalu kita panjatkan. Jangan jemu-jemu untuk mencari perkenanan Tuhan, supaya hidup kita dijauhkan, diluputkan dari bermacam-macam pencobaan yang akan menimpa hidup kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, hiduplah melekat pada Tuhan, sehingga belas kasih Tuhan pasti tercurah bagi kita. Peganglah janji-janji firman Tuhan dan terus melekat kepadanya. Doa dan harapan kita akan kita nikmati sebagai kado istimewa dari Tuhan sendiri. Ia akan terus memimpin hidup kita dan memberikan keberhasilan dalam segala hal yang kita kerjakan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menuntun kami dalam kami merenungkan sabda firman Tuhan malam ini. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan telah menyiapkan kado bagi kami yang selalu hidup melekat kepada Tuhan. Melalui Roh Kudus Tuhan, kuatkan hati kami, pikiran kami untuk bisa hidup terus melekat kepada Tuhan saja. Ampuni dosa kami Tuhan, bila di dalam hidup kami yang sering
mendukakan hati Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Berjumpa lagi pada renungan malam yang selanjutnya. Amin.